Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas mengenai pajak. Punya jabatan, jangan angkuh. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita jamaah. Tapi ada tayangan lagi dulu yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah nih. Hati-hati terhadap jabatan. Kita lihat tayangannya, silakan. Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ustadz Syam, benarkah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sayang dengan seseorang, Allah tuh akan memberikan hal yang lain selain jabatan? Jadi bukan yang dikasih itu jabatan, hal lain. Tapi apa hal lain itu, Ustadz? Bukankah sahabat Rasul aja menjabat? Kan padahal kan Allah sayang sama sahabat Rasul. Baik. Itu gimana, Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Habib Guru Pusat Maulana, saya Syifa. Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Shadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 165. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah di atas muka buminya. Artinya memberikan jabatan terhadap kalian. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd. Allah juga yang mengangkat derajat satu di antara yang lainnya. Artinya memang ada yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala jabatan. Seperti pertanyaan tadi Mas Soni, bahwa bukankah sahabat Nabi ada juga yang menjabat, bukankah Rasulullah juga pejabat gitu ya. Maka memang ada, tapi mereka menjadi pejabat yang soleh. Bukankah pejabat yang adil, al-imamul adil, itu adalah seseorang yang pertama kali dapat naungan nanti di akhirat ketika tidak ada naungan lain selain daripada naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi pejabat juga tidak selamanya buruk. Kalau dia menjadi imam yang adil, pejabat yang adil, maka subhanallah Allah berikan naungan yang tidak dikasih kepada orang lain. Subhanallah. Maka Nabi dan para sahabat, orang-orang soleh yang menjabat justru menjadi orang yang hebat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengangkat derajatnya. Jadi kalau ditanyakan apa sebenarnya bentuk cinta Allah kepada manusia, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang lain selain jabatan? Kalau kata Imam Ja'far As-Shadiq, yang pertama bentuk cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengilhamkan kepadanya ketaatan. Jadi manusia yang senantiasa taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti sedang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Al-Quran mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang berusaha mensucikan dirinya, sebaliknya sungguh terhina orang yang senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dicintai adalah yang senantiasa mensucikan dirinya. Yang kedua, kata Imam Ja'far Shadiq, salah satu bentuk cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ditanamkan dalam hati orang tersebut, yakni rasa qanaah, rasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah akan mengujinya. Ketika Allah mencintai hambanya, maka hamba tersebut akan diuji sama Allah. Nabi pernah masuk ke rumah seseorang, lalu orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, saya ini dikasih nikmat sama Allah, saya nggak pernah sakit. Karena Nabi langsung beranjak pergi dari rumahnya. Kenapa? Karena justru kalau nggak pernah sakit berarti nggak dicintai sama Allah. Kalau nggak pernah diuji justru nggak dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan ujian, ketaatan, dan qanaah itu ya. Betul. Jadi walaupun dia punya status sebagai pejabat, tetap itu yang akan diberikan sama Allah, taat, qanaah itu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam ya. Kalau dari sisi perempuan dong, aku jadi penasaran deh. Sisi perempuan? Gini, benar dong, berarti seorang istri itu mempengaruhi suaminya dong, tingkah lakunya. Apakah dia menjadi pejabat yang amanah atau menjadi pejabat yang angkuh dong pasti. Benar seperti itu, Ustazah Perempuan Syifa. ini punya andil yang luar biasa sebenarnya dalam suatu kehidupan gitu ya. Makanya ada ungkapan almar'atu imadul bilad, idza salahat salahatul bilad wa idza fasadat fasadatul bilad. Kalau baik perempuannya maka baik itu negerinya. Tapi kalau buruk perempuannya juga buruk negerinya. Artinya apa? Perempuan punya dua posisi yang luar biasa. Pertama, zaujatan muti'atan, istri yang taat solihah. Dia punya peran bagaimana bisa mempengaruhi suaminya untuk berbuat baik. Suaminya punya jabatan, punya harta yang banyak aja kita sedekah, jangan terlalu foya-foya dan lain sebagainya. Jabatannya harus amanah, ini titipan dari Allah. Istri yang selalu ngingetin, yang mempengaruhi kebaikan. Yang kedua, istri punya posisi sebagai madrasatul ula, ya, pendidik pertama bagi anak-anaknya. Bagaimana dia bisa menasehati kebaikan kepada anaknya. Jadi kalau mau lihat kesuksesan seorang suami, kesuksesan seorang anak, lihat ibunya seperti apa.
Itu menjadi kunci sebenarnya. Masya Allah. Jadi Allahu a'lam pentingnya bishawab. peran seorang istri Pentingnya terhadap peran suami seorang ya. istri. Masya Allah. Terima kasih ya Ustazah Syifa untuk jawabannya. Akhirnya nanti si suami jadi tahu bagaimana bersikap. Memilah-milih. Memilah-milih. Tapi balik lagi kalau mengenai masalah sikapnya itu, ketika dia berhadapan dengan orang banyak, seharusnya nih Ustadz Maulana, seorang yang mendapat amanah untuk menjabat, itu sikapnya tuh harusnya tegas atau dia tuh kayak lemah lembut gitu terhadap orang di sekitarnya atau bawahannya atau masyarakat gitu, Ustadz Maulana. Mohon penjelasannya dong Ustadz. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Syifa. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, Masya Allah tabarakallah, kedatangan anaknya untuk datang ngobrol-ngobrol sama ayahandanya. Kata Sayyidina Umar, kalau kamu datang ke sini untuk membicarakan tentang negara atau tentang keluarga, tentang sebagai ayah dan anak lah. Kalau begitu lentera ini dimatikan. Karena minyaknya dibayar negara. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Itu tegas atau lemah lembut? Tegas. Menurut sekaligus. kita tegas, tapi bisa jadi itu adalah lemah lembut terhadap anaknya. Jangan sampai nanti anaknya ikut dituntut dari kemudian kan. Dalam posisi ini, ketegasan seorang pemimpin itu disebabkan satu, karena sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Mohon maaf, ini sudah aturan. ya. Ini sudah aturan. Kamu harus antri. Ini harus sesuai prosedur. Kamu harus daftar dan sebagainya. Itu adalah sesuai prosedur. 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 Sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Karena mohon maaf, kalau berbicara tentang aturan, satu ada aturan main. Makanya kita senantiasa disuruh ingat Allah. Ketika kita menjabat, suruh ingat Allah. Banyak-banyak ibadah. Kenapa? Supaya dia ingatkan akan aturan itu. Kadang-kala lalai, lupa aturan. Waduh, makanya bagusnya memang kalau ada staf ahli yang selalu mengingatkan, ada penasehat, ada guru spiritual, ada apa. Itu kalau pejabat itu harusnya ada tempat-tempat. Jadi bukan merasa dia di atas. Bukan merasa di atas, senantiasa ada yang memberikan masukan sesuai keahliannya, staf ahli, sesuai penasehat religinya. Guru ya. Kemudian apa lagi? Mohon izin, harus bersikap tegas ataupun lemah lembut di saat berada pada posisi adil. Berlaku adil. Berlaku adil itu menempatkan sesuatu pada porsinya, pada tempatnya. Oh, berarti tahu kapan harus tegas, kapan tahu harus adil gitu ya. Karena adil itu adalah lawan kata daripada zalim. Oke. Tapi ada lagi yang bilang katanya kalau jadi pejabat tuh harus ada angkuh-angkuhnya dikit gitu. Biar dihargai orang lain gitu. Sayyidina Umar bin Khattab sudah jadi khalifah, Amirul Mukminin, berjalan, mana nih? Raja Roma datang. Mana di pejabat? Mana? Padahal yang ditanya itu adalah Sayyidina Umar. Oh, tapi kalau Ustaz Syam setuju nggak? Ada angkuh-angkuhnya dikit. Kalau Ustaz mengatakan enggak katanya gitu. Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan memang wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jelas sekali nasihat Luqman yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bahwa jangan memalingkan wajahmu dari manusia karena rasa bahwa engkau lebih baik daripada orang lain. Wala tamshi fil ardi maraha. Enggak usah berjalan sombong di atas muka bumi ini. Orang kan bisa mulia tanpa sombong tadi dikatakan. Walaupun wajah menghadap ke langit, tapi ingatlah kaki senantiasa berpijak di bumi. Jadi bukan kita harus punya angkuh supaya dihormati, tidak. Yang membuat orang mulia itu adalah ketika dia tidak pernah rakus dan tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Kadang aku bingung sih, ada yang bilang lagi juga kalau punya atau orang yang penjabat tuh harus sifatnya kayak kobra, ular kobra katanya. Masya Allah, gimana banyak tuh? bisanya katanya. Lanjut yuk. Ini lumayan sih. Agak-agak tell me dikit ya. Baik, jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi ya. Seperti apa atau amanah apa yang harus dilakukan ketika menjabat, atau sifat seperti apa yang harus dilakukan ketika menjabat gitu ya. Nah, aku pengen tahu sama Ustazah Syifa. Aku mau nanya sama Ustazah Syifa. Jadi gini Ustazah, bagaimana nih cara kita mengetahui kenikmatan yang didapat tuh saat kita mempunyai jabatan itu adalah kenikmatan yang Allah kasih, bukan istidroj atau Istidroj. istidroj ya.
Itu bagaimana sih cara kita mengetahuinya, Ustazah Syifa? Mohon penjelasannya, Ustazah Syifa. Izin Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini jadi pelajaran penting buat kita semua. Bagaimana agar harta yang kita miliki, jabatan yang kita punya, popularitas, kedudukan, dan lain sebagainya tidak mengarahkan kita kepada istidraj. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jangan sampai Allah kasih istidraj kepada kita. Sebab apa? Sebab kita menjadi orang yang meremehkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaannya, nikmat yang telah Allah berikan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ciri orang bersyukur salah satunya yang pertama adalah kalau dia punya nikmat, lisannya itu hatinya gemar mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Hada min fadli Rabbi. Diangkat jadi pejabat, punya popularitas, punya kekuasaan, dia bilang hada min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Bukan saya yang mampu, bukan saya yang hebat, tapi apa? Allah yang maha hebat. Allah maha kuasa, saya cuma dititipkan saja. Jadi apa-apa kembalikan pujian itu kepada Allah. Ih hebat ya, Masya Allah luar biasa ya. Ih enggak, ini mah amanah, semua yang hebat itu Allah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia semakin rendah hati, sebagaimana disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Rendah hati, bukan rendah diri ya. Dia merasa bahwa tidak ada apa-apanya saya ini. Saya ini mungkin hanya pelayan rakyat. Saya cuma membantu untuk menjadikan suatu hal lebih baik lagi dan lain sebagainya. Dan amanah yang diemban juga itu menjadi tanggung jawab yang luar biasa. Makanya ada kisah yang sangat menginspirasi sekali adalah kisah Salman Al-Farisi. Jadi salah satu sahabat Rasulullah SAW itu diberikan amanah jabatan menjadi seorang gubernur. Ketika lagi jalan di perkampungan warga masyarakat Arab ketika itu, ada seseorang yang lagi bopong karung isinya gandum, itu keberatan, dia manggil Salman Al-Farisi. Sini bantu dong bopong, katanya. Nggak kesian lihat orang nih bawa-bawa ginian gitu. Akhirnya dibantu sama Salman Al-Farisi tanpa dia marah-marah. Tanpa dia bilang, saya nih gubernur loh. Saya nih pejabat loh, masa kamu nyuruh saya nenteng? Enggak. Beliau diam, dibantu ditenteng. Sampai beliau ya ikhlas-ikhlas saja. Di satu perjalanan ada yang kenal dengan Salman Al-Farisi. Masya Allah. Pak Gubernur, Masya Allah bahasa kitanya. Kok nenteng-nenteng ini biar saya bantu. Lelaki ini yang nyuruh nenteng malu. Ini siapa? Ini Salman Al-Farisi, gubernur kita. Ya Allah, dia meminta maaf kepada Salman Al-Farisi. Merasa bahwa ia tidak punya adab kepada seorang pemimpin, tapi Salman Al-Farisi tidak marah. Salman Al-Farisi tidak merasa besar hati, tidak merasa sombong dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia bilang, saya adalah pelayan dari masyarakat. Pelayan umat yang membantu untuk memberikan kebaikan bagi umat. Itu Masya Allah. Jangan sampai kita jadi pemimpin yang punya jabatan sebagaimana Korun dan Fir'aun. Akhirnya istidraj gitu. Semoga ini semua bisa menginspirasi kita semua jamaah yang ada di rumah ya. Terima kasih Ustazah Syifa sekali lagi untuk penjelasannya. Dan jamaah, aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Siap-siap ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua tanya dong Ustaz. Dijawab ya Ustaz, katanya gitu. Kami semua akan menjawab. Wow. Baik, bagaimana hukumnya bermuka dua di kantor biar dilihat sama atasan? Soalnya saya punya teman yang hobi banget bermuka dua dengan atasan sampai dia naik jabatan karena bermuka dua itu Ustadz. Dia bilang lagi butuh duit. Itu bagaimana hukumnya dalam Islam? Oh, gimana? Ya dalam Muka Islam. dua, mukanya dua. Muka dua dalam Islam. Muka satu aja repot. Gimana Ustadz Syam? Yang jelas yang dimaksud mungkin cari muka gitu ya. Kalau bermuka dua itu kan adu domba, namimah. Muka dua itu munafik, lain di sana dia sampaikan, lain juga di sini dia sampaikan. Subhanallah, maka ini semuanya adalah tentu saja kita sepakat, tidak ada dalilnya pun kita sepakat bahwa ini sifat tercela. Tidak ada ayat dan hadisnya pun kita sepakat bahwa orang ini adalah orang yang buruk. Orang tidak beragama pun pasti tahu bahwa kelakuannya adalah kelakuan yang buruk. Apalagi kemunafikan yang ada di dalamnya. Orang munafik itu kan idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara pasti bohong. Bermuka dua pasti bohong. Ya, idza haddatsa kadzaba. Idza tumina khana. Ya, idza wa'ada akhlafa.
Orang muka dua itu, orang munafik itu kata Nabi SAW cirinya kalau berjanji pasti ingkar. Ya iyalah orang bermuka dua gitu ya. Iya. Yang satu janjinya begini, yang satu janjinya Betul. begini. Dua-duanya pula yang diingkari, subhanallah. Yang ketiga, idza tumina khana. Kalau dipercaya, dikasih amanah, dia berkhianat. Ya. Jelas saja orang bermuka dua itu pasti khianat karena dia mengkhianati pihak yang A kepada yang B, dia mengkhianati pihak B kepada yang A. Maka subhanallah, memang di zaman sekarang kita tidak boleh mencap orang sebagai orang munafik, karena orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah orang-orang di masa baginda Nabi SAW. Orang yang jelas ketahuan munafiknya sama Nabi, ada Nabi yang memvonis. Kalau sekarang kita tidak ada Nabi yang memvonisnya, cuma ada ciri-cirinya. Ya. Ketika melihat ciri-ciri tersebut, maka kita jauh-jauhlah daripada orang tadi, dan kita menjauh juga daripada sifat tadi. Kenapa? Karena jangan sampai kita nuduh orang bermuka dua padahal kita yang bermuka dua. Jangan sampai kita menuduh orang riya padahal kita yang iri dengki. Ya, Gitu, ada kan aduh. orang riya banget sih ke Mekah padahal dia yang iri dengki. Subhanallah, riya banget sih pengen dibilang bagus pekerjaannya padahal dia sedang iri dengki. Aduh, Jadi astagfirullah. introspeksi diri juga. Allahu taala alam. Masya Allah. Katanya ada yang mau disampaikan lagi nih sekarang Dan nih. juga untuk jamaah semuanya, jangan lupa insya Allah hari ini jam 8 pagi waktu Indonesia Barat kita Asik. berkumpul di Transpark Mall Bintaro. Yeay. Hari ini gratis ada tablik akbar bersama Islam itu indah. Insya Allah kami tunggu di Transpark Mall Bintaro ya jamaah. Alhamdulillah. Subhan